Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi, man ahabba an yus'alahu fi rizqi wa yus'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa silaturahim itu memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Silaturahim bukan hanya sebatas bertemu dan bercengkrama dengan keluarga dan kerabat, tetapi harus juga mempererat tali persaudaraan, saling menolong-menolong, menjalin kasih sayang antar sesama. Manfaat silaturahmi yang pertama tentu adalah menyambung tali persaudaraan. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang keempat, mencegah dosa. Terhadap dua hal penting, bahwa menyambung tali silaturahim itu akan dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, ada beberapa keterangan yang perlu dicatat. Yang pertama, kita akan dipanjangkan umurnya, bahwa kalau seseorang itu silaturahimnya jelek dengan orang lain, maka dunia ini terasa sempit. Dengan sendirinya orang yang tidak menyambung silaturahim tadi, dalam lingkungan sosialnya dia merasa terasing, seakan-akan dirinya hidup kesepian sendiri di lingkungannya, dan secara psikologis berdampak pada perasaan kurang nyaman dalam kelompok masyarakat tersebut. Di antara sifat-sifat yang buruk karena silaturahimnya jelek adalah orang itu hatinya sempit, tidak toleran, sulit menerima keadaan orang lain, merasa dirinya paling benar. Apa yang dilakukan orang lain dinilai salah terus, sehingga orang itu yang silaturahimnya jelek tadi tidak bisa menerima keberadaan orang lain di lingkungannya. Tanggapan atau respon yang sering diberikan orang yang jelek silaturahimnya itu adalah berbuka masa, merenung, bertutur, kemudian suka mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau di WA dia, kalau di grup itu dia kotor-kotor itu. Terus mencaci, marah, memusuhi, dan bentuk tanggapan buruk lainnya. Respon seperti itulah yang sering menjadikan hubungan dengan orang lain menjadi buruk. Dia terasing, tidak punya teman. Orang yang sifatnya seperti ini banyak musuhnya, dan ada di mana-mana musuhnya itu. Kemanapun pergi dia punya peluang ketemu musuh, sehingga dunia ini terasa sangat sempit. Hubungan yang buruk terhadap lingkungan sekitarnya dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kekhawatiran, dan ketakutan.
Setiap bertemu dengan orang lain selalu dipandang sebagai suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ia khawatir jangan orang lain membalas perlakuannya yang tidak baik itu. Ia takut jangan-jangan orang lain mencelakainya. Ketidaknyamanan, kekhawatiran dan ketakutan adalah stres penyebab utama gangguan jiwa yang dapat berkembang menjadi gangguan fisik atau bisa disebut dengan istilah psikosomatik atau stres yang berat. Setingkat lagi dia akan menjadi gila. Dan saat ini penyakit-penyakit organik atau fisik itu justru berawal dari gangguan jiwa yang semakin banyak terjadi. Misalnya kita merasa badan kita keju gemuk, tidak enak badan kita. Itu diakibatkan karena psikologi kita yang sakit sebenarnya. Kemarahan yang biasanya juga diikuti dengan bahasa tubuh yang tidak baik seperti mencaci maki dan mengumpat. Kekhawatiran dan ketakutan dapat menyebabkan sekresi atau keluarnya hormon adrenalin dan noradrenalin dalam sirkulasi tubuh kita. Apabila hormon-hormon tersebut di dalam tubuh kita terdapat jumlah yang besar, maka akan bersifat racun sehingga menyebabkan pembuluh darah menyempit dan detak jantung akan meningkat. Beberapa waktu yang lalu ada penelitian di rumah sakit bahwa orang yang meninggal yang tidak punya musuh itu jantungnya mengecil, strukturnya baik. Dari 100 itu ada yang strukturnya jelek, ternyata waktu hidup dia punya musuh yang banyak. Penyempitan pembuluh darah ini mengakibatkan aliran darah tidak lancar dan distribusi oksigen serta sari-sari makanan terhambat. Untuk melancarkan pembuluh darah agar suplai oksigen dan sari makanan tetap mencukupi, maka jantung harus bekerja lebih kuat dan tekanan darahnya lebih tinggi. Karena itu banyak sekali hari ini kita temukan anak-anak yang masih muda itu sudah melakukan pembunuhan, sudah melakukan kriminalitas, bahkan yang separuh baya itu banyak yang mengalami tekanan darah tinggi sehingga harus makan obat setiap harinya. Secara tidak langsung buruknya silaturahim tadi menjadi faktor penyebab gangguan semuanya itu, baik penyakit kardiovaskular yaitu jantung dan tekanan darah tinggi dengan segala akibat lanjutannya seperti serangan jantung, stroke, resiko kematian akibat penyakit-penyakit tersebut sangat tinggi. Sebaliknya, Bapak Ibu semua, orang yang silaturahimnya baik menyebabkan dunia ini terasa sangat nyaman, luas. Di antara sifat-sifat para penjaga dan penyambung silaturahim tadi adalah hatinya luas, toleransinya tinggi, sehingga mudah menerima keadaan orang lain. Orang itu tidak mudah marah, bahkan dia murah senyum, suka berbicara yang baik-baik, berpikiran positif, menghargai sikap atau pendapat orang lain. Setiap perjumpaannya dengan orang lain selalu ditanggapi dengan bahasa tubuh yang baik, senyum, keramah tamahan, menghormati. Dengan demikian maka orang itu di mana-mana akan merasa senang dan tersambung dalam pergaulan di dalam masyarakat ini. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, bahasa tubuh yang baik, senyuman, perkataan baik dapat berpengaruh langsung dalam merangsang otak sehingga memacu keluarnya hormon endorfin. Hormon ini memiliki fungsi seperti ketika kita minum morfin yang memberikan efek yang menyenangkan, menghilangkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan. Meskipun keduanya memiliki efek yang hampir sama, namun antara morfin dan endorfin jelas terdapat perbedaan. Morfin berasal dari luar tubuh, menimbulkan sifat ketergantungan dan merugikan tubuh apabila sering dikonsumsi.
sedangkan endorfin berasal dari dalam tubuh dan tidak menimbulkan ketergantungan. Caranya, Bapak Ibu semuanya, jangan punya musuh dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kalau punya musuh dan masih sampai hari ini, maka semua ibadah Bapak Ibu tidak diukur. Semua doa-doa itu yang Bapak Ibu panjatkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tubuh pun tidak akan mengeluarkan hormon endorfin tadi, atau hormon kebahagiaan itu tidak akan muncul di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang saya hormati, semakin banyak hormon ini diproduksi dalam tubuh kita, seseorang semakin merasakan bahagia. Efek lain dari hormon kebahagiaan ini adalah meningkatkan dilatasi atau pengembangan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lancar, tekanan darah dan kerja jantung menjadi normal. Perasaan bahagia juga meningkatkan daya tubuh menjadi optimal, sehingga mampu menghadapi berbagai jenis penyakit dengan baik. Hal ini tentu saja menjadikan tubuh seseorang lebih sehat, dan orang yang sehat berpeluang memiliki umur yang lebih panjang. Karena itulah Bapak Ibu, di dalam Islam sangat menekankan silaturahim ini. Ini adalah ajaran yang luar biasa dalam Islam. Setiap perintah yang kita laksanakan pasti memberikan manfaat dunia dan akhirat. Setiap larangan bila dilanggar pasti menimbulkan mudarat atau kerugian di dunia dan akhirat. Dan setiap petunjuk yang kita amalkan pasti mengantarkan kita kepada kesuksesan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.